Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari ulasan pesan dalam fiksi. Perhatikan kompetensi dasar pada slide ke-2. 3.11. Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. 4.11. Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca. Pada slide ketiga, siswa dapat memperhatikan urutan kegiatan. 1. Penyajian materi. 2. Penilaian PBM. 3. Penugasan. Slide keempat berisi materi pokok, yaitu ulasan pesan dalam fiksi yang terdiri atas pengertian ulasan, struktur teks ulasan, mengulas pesan dalam drama. Baik siswa semua, kita akan mulai pembahasan materi pada slide ke-5. Ulasan karya fiksi. Ulasan berarti membahas suatu karya baik secara lisan maupun tertulis. Ulasan bisa berarti pula menilai, menganalisis. Secara lengkapnya, teks ulasan adalah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis terhadap berbagai hal, misalnya ulasan film, drama, novel, atau puisi. Inilah definisi ulasan yang ada pada slide ke-5. Masih tentang ulasan karya fiksi. Tujuan mengulas karya fiksi adalah untuk memberikan apresiasi terhadap penulis karya fiksi. Teks ulasan merupakan media yang baik bagi kritikus untuk menampung pikiran yang tajam dan kritis terhadap sesuatu yang terjadi di sekitarnya. Suatu karya fiksi biasanya lahir dari pengamatan penulis terhadap berbagai hal di sekitarnya. Untuk itu, hasil karya semacam itu dibutuhkan ulasan dari orang lain untuk mengapresiasi isi karya tersebut yang diharapkan berguna untuk kemajuan bagi penulis itu sendiri. Inilah beberapa konsep tentang ulasan yang perlu siswa ketahui. Nah, di dalam menyusun suatu ulasan, kita perlu mengetahui strukturnya supaya siswa dapat menyusun teks ulasan secara sistematis. Perhatikan teks ulasan pada slide ke-7. Struktur teks ulasan terdiri atas 4 bagian. 1. Orientasi. Berisi gambaran umum karya sastra yang akan diulas. Apa saja yang bisa siswa perkenalkan pada orientasi? Siswa dapat memperkenalkan nama pengarang, judul karya, jenis karya, tahun terbit, dan lain-lainnya. Struktur yang kedua, tafsiran isi. Tafsiran isi memuat pandangan penulisnya sendiri mengenai karya yang diulas. Bagaimana caranya menyajikan tafsiran isi?
Pada bagian ini, siswa akan membahas atau mengurai hal yang terkait dengan isi karya fiksi. Salah satu isi dari karya fiksi atau unsur karya fiksi itu adalah amanat atau pesan. Nah, siswa dapat mengulas pesan yang terkandung di dalam isi karya tersebut. Caranya bisa dengan membandingkan karya tersebut dengan karya lain yang dianggap mirip. Selain itu, siswa dapat pula menguraikan tafsir isi mengenai keunikan dari suatu karya, kualitas karya, dan sebagainya. Struktur yang ketiga, evaluasi, yaitu penilaian terhadap karya. Pada aspek ini, pengulas akan memberikan kritikan yang membangun dari sudut pandangnya. Kritikan itu bisa berupa kelebihan suatu karya, bisa pula berupa kelemahan dari suatu karya. Struktur yang keempat, rangkuman. Penulis memberikan ulasan akhir berupa simpulan karya tersebut. Inilah struktur teks ulasan yang akan mengarahkan siswa di dalam menyusun suatu teks ulasan. Untuk lebih jelasnya, bagaimana hubungan struktur ini, siswa dapat melihat pada slide ke-8 bagan struktur teks ulasan. Baik, sekarang kita masuk kepada corak menulis ulasan atau kritik. Menurut Alif dan Nyamunsi, ada 4 corak cara menulis kritik atau ulasan. 1. Cara apresiasi. 2. Cara eksposisi. 3. Kritik evaluasi. 4. Kritik prevalensi. Untuk penjelasannya, siswa dapat membacanya pada slide ke-9. Silahkan dicermati corak menulis ulasan atau kritik. Semoga dapat dipahami. Baik, kita akan masuk ke karya fiksi. Tadi judul di awal dikatakan ulasan pesan dalam fiksi. Nah, seperti yang kita ketahui, fiksi atau karya fiksi itu ada bermacam-macam. Ini telah pula kita pelajari pada saat mempelajari teks cerpen. Untuk mengingatkan, kita akan coba uraikan kembali definisi karya fiksi pada slide ke-10. Karya fiksi adalah karya yang dibentuk dan berorientasi pada imajinasi. Bahasa yang digunakan cenderung konotatif dibandingkan dengan denotatif. Seperti yang telah kita ketahui, karya fiksi dapat dipilah menjadi 3 bagian, yaitu prosa, puisi, dan drama. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari karya fiksi berupa drama. Perhatikan pada slide ke-11. Mengulas pesan dalam drama.
Drama adalah suatu karya fiksi yang berbentuk dialog dan dipentaskan di depan penonton yang dibentuk oleh unsur-unsur tertentu. Unsur intrinsik drama berupa tema, latar, penokohan, dialog, alur, amanat, atau pesan. Pada pembelajaran ini, yang akan kita bahas lebih jauh adalah amanat atau pesan. Karena pada bagian inilah yang akan kita coba membuat atau menyusun ulasan dari sebuah karya pada bagian amanat atau pesannya. Pesan atau amanat merupakan ajaran moral didaktis yang disampaikan drama itu kepada pembaca atau penonton. Inilah yang dimaksud dengan pesan atau amanat. Biasanya berupa anjuran atau larangan terhadap sesuatu. Kalau baik, maka akan dianjurkan untuk dilakukan. Kalau tidak baik, maka akan dilarang untuk dilakukan. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, sebuah teks tanpa diberikan contoh dari teks itu sendiri tidak akan mudah dipahami. Oleh karena itu, ada contoh teks ulasan pada slide ke-13. Judul drama Mengapa Kau Culik Anak Kami? Dengan judul ulasan pertanyaan itu belum terjawab. Perhatikan slide ke-13 yang menampilkan struktur orientasi. Sebelum pengulas menyampaikan ulasannya, dia mengawali sedikit dengan dialog yang ada dalam drama. Kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan tokoh, judul, dan lain-lainnya. Itulah biasanya yang ada pada bagian orientasi. Karena orientasi itu adalah pengenalan secara umum dari suatu karya. Berikutnya, struktur yang kedua mengenai tafsiran isi. Dari drama yang berjudul Mengapa Kau Culik Anak Kami? Perhatikan tafsiran isinya pada slide ke-14. Untuk struktur yang ketiga dan keempat tidak ditampilkan pada penjelasan kali ini, hanya diberikan pembahasan pada struktur 1 dan 2. Kita akan lanjut ke rangkuman pembelajaran teks ulasan. 1. Teks ulasan adalah teks yang dihasilkan dari sebuah analisis isi dari suatu buku atau karya, bisa buku fiksi ataupun non-fiksi. Teks tersebut memuat tanggapan, tinjauan, dan analisis isi buku. 2. Ulasan merupakan salah satu jenis teks yang berbasis menilai atau mengulas suatu karya. 3. Ada 4 struktur teks ulasan. 4. Teks ulasan merupakan media bagi penulis kritik atau kritikus untuk menyampaikan pikiran, ide, atau apresiasi terhadap hasil karya seorang penulis. Inilah pembahasan materi teks ulasan yang sempat kita sajikan hari ini. Supaya siswa
dapat diketahui apakah memahami pelajaran hari ini, maka akan dilanjutkan dengan penilaian pada slide ke-16. Penilaian 1. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, 1. Jelaskanlah struktur teks ulasan. 2. A. Bacalah penggalan drama berikut. B. Setelah itu, cermatilah teks ulasannya di bawah ini. Penggalan drama Si Kabayan. Silakan dicermati, dibaca penggalan drama ini. Kemudian bagian B, ada teks ulasannya pada slide ke-18. Ulasan dari penggalan teks drama di atas. Perhatikan slide ke-18, silakan dicermati, dibaca, dan dipahami. Nah, pertanyaannya ada pada bagian C. Analisislah teks ulasan di atas dari segi struktur. Jadi penilaian 1 hanya ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, penjelasan tentang struktur teks. Dan pertanyaan kedua ada pada poin C, analisislah teks ulasan di atas dari segi struktur. Kemudian pada slide ke-19, penilaian 2, yaitu tugas individu. Pertanyaan 1. Carilah sebuah karya drama. 2. Susunlah ulasan terhadap karya tersebut dari segi pesan dengan mengikuti struktur teks ulasan yang ada. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Ibu berharap semua siswa masih bersemangat mengikuti pelajaran dan hari ini, dan silakan mempelajari secara utuh teks ulasan ini dari slide pertama hingga terakhir. Dan ingat, ada pertanyaan penilaian 1 yang siswa harus jawab pada pembelajaran hari ini. Untuk penilaian 2 akan dilakukan pada pertemuan berikutnya. Demikianlah penjelasan materi hari ini. Bila ada yang ingin dipertanyakan atau dipertajam pemahamannya, kita akan melakukannya pada saat tatap muka di kelas. Baiklah siswa semua, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.